Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video trik mahir baca Arab Gundul. Ini adalah video yang keempat. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video 1 sampai 3, silakan untuk menonton terlebih dahulu. Untuk linknya saya sudah siapkan di kolom deskripsi, atau teman-teman bisa lihat di playlist di channel saya. Pada kesempatan ini yang dibahas adalah isi mufrad ya. Isi mufrad dan tanda i'rabnya. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tanda i'rab ya, tanda i'rab secara lengkap, secara tuntas. Tapi kita belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Nah, di video kali ini kita akan mulai menerapkan bagaimana sih sebenarnya penerapan i'rab dan tandanya itu untuk keperluan membaca Arab gundul ya, Arab gundul, Arab yang tidak berharokat. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu pembagian isim atau kata benda berdasarkan jumlahnya. Jadi berdasarkan jumlahnya di dalam bahasa Arab ternyata isim itu dibagi menjadi 3 ya. Di sini bisa teman-teman lihat aqsamul ismi min haitsu adaduhu. Bagian-bagian isim dari segi bilangannya, dari segi jumlahnya ya. Ada 3, berbeda dengan bahasa yang lain. Memang bahasa ini unik ya. Kalau bahasa Inggris kita kan cuma 2 ya kalau nggak salah, tunggal sama jamak gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan menjadi 3. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Ada tunggal, ada 2, ada jamak. Oke, yang pertama mufrad ya, atau al-mufradu. Al-mufradu artinya tunggal ya, isim yang menunjukkan makna satu ya, satu buah. Ya, misalnya satu buah buku, satu buah meja, satu buah pulpen dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, sekarang yang kedua itu adalah al-musanna. Al-musanna itu artinya 2, isim yang menunjukkan 2. Kalau tadi satu buah buku berarti sekarang 2 buah buku, 2 buah pulpen, 2 buah meja dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada al-jam'u atau jama ya. Kalau jama kan dari lebih dari atau sama dengan 3, dari 3 ke atas ya, itu disebut dengan jama. Untuk selanjutnya kita akan bahas satu persatu nih. Yang pertama kita bahas isi mufrad. Isi mufrad ini merupakan bagian dari tadi mufrad ya, al-mufrad. Al-mufrad itu artinya tunggal. Isim mufrad, isim artinya kata benda, mufrad artinya tunggal. Oke, jadi isim mufrad adalah pengertiannya kata yang menunjukkan makna tunggal ya. Tunggal ini artinya satu. Ini lebih tepatnya kata benda ya. Kata benda yang menunjukkan makna tunggal. Oke, selanjutnya bentuk mufrad atau tunggal merupakan bentuk asal. Artinya apa? Artinya bentuk musanna dan jamak juga dicetak dari bentuk mufrad. Ya, saya contohkan pakai bahasa Inggris dulu. Misalnya di bahasa Inggris juga sama ya. Satu buah buku kan book gitu kan, a book. Booknya kan nggak pakai s gitu. Nah, untuk mencetak kata book menjadi jamak kan tinggal nambah s. Berarti bentuk tunggal itu merupakan bentuk asal. Artinya dia merupakan bahan untuk dibuat menjadi jamak atau musanna. Oke, di sini disebutkan bentuk mufrad merupakan bentuk asal. Artinya bentuk musanna dan bentuk jamak juga dicetak dari bentuk mufradnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Contoh isim mufrad, isim atau kata benda yang menunjukkan artinya tunggal di sini. Di sini saya sengaja ada banyak contoh supaya teman-teman bisa menambah kosakata juga ya. Selain mempelajari strukturnya, juga kita akan berusaha untuk menambah kosakata. Nah, di sini ada banyak ya, bisa teman-teman baca sendiri. Di sini ada kitabun, artinya buku. Nah, ini sebuah buku. Itu kan sebenarnya ini semuanya sebuah, hanya satu buah ya. Kolamun, pulpen, sebuah pulpen. Maktabun, sebuah meja. Faslun, sebuah kelas. Baitun, sebuah rumah. Babun, sebuah pintu. Miftahun, kunci ya, sebuah kunci. Yaumun, hari. Ini berarti kalau yaumun hanya satu hari ya. Muslimun, seorang muslim laki-laki. Oke.
Muslimatun seorang muslim perempuan. Muhandisun seorang insinyur laki-laki. Muhandisatun seorang insinyur perempuan. Tobibun seorang dokter laki-laki. Tobibatun seorang dokter perempuan. Nah, di sini bisa kita lihat dulu ya. Perhatikan, ada muslimun, ada muslimatun. Muslimun untuk seorang perempuan, untuk seorang muslim, untuk seorang muslim laki-laki. Muslimatun untuk seorang muslim perempuan. Bedanya apa? Laki-laki dengan perempuan, kalau dilihat di sini, kalau perempuan ada tak marbutoh ya, tak yang bulat seperti ini. Kalau laki-laki nggak ada. Ini juga sama nih, muhandisun, insinyur laki-laki. Untuk mengatakan insinyur perempuan, muhandisatun seorang insinyur perempuan. Tobibun dokter laki-laki. Dokter perempuan, tobibatun. Rasulun seorang rasul. Nahrun artinya sungai. Nah, ini semuanya adalah bentuk-bentuk isim mufrad ya. Contoh dari isim mufrad. Selanjutnya, ini ternyata masih ada juga ya, saya memberikan contoh yang banyak karena tujuannya supaya kita bisa menambah kosakata ya, secara tidak langsung kita menambah kosakata. Ada ghurfatun, ruangan atau kamar. Saatun, jam. Sarirun, ranjang. Nafizatun, jendela. Maun, air. Labanun, susu. Mindilun, sapu tangan. Mudarrisun, guru. Fallahun, petani. Tolibun, pelajar laki-laki nih. Tolibatun, pelajar perempuan. Ini ada tak marbutohnya ya untuk yang perempuannya. Himarun, keledai. Kitun, kucing. Ini yang suka kucing, bahasa Arabnya kitun ya. Dikun, ayam jantan. Allahu Allah. Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Sahifatun, lembaran. Kaukabun, bintang. Nah, saya harapkan teman-teman ini bisa menghafal ya. Tapi sebenarnya tidak harus dihafal satu persatu. Teman-teman cukup baca aja ya. Sering membaca, insya Allah nanti hafal sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke tanda i'rab isim mufrad ya. Kalau yang barusan itu semuanya isim mufrad. Nah, sekarang kita akan berbicara apa tanda i'rab dari isim mufrad. Nah, sebenarnya tanda i'rab dari isim mufrad itu sangat mudah karena isim mufrad ini yang pertama dia merupakan isim ya. Yang namanya isim hanya menerima 3 i'rab kan, sudah dibahas di sebelumnya. Ada rofa, ada nasob, ada jar ya. Di video kedua ya sudah dibahas isim tidak menerima i'rab jazm. Jadi hanya ada 3, rofa, nasob, sama jar. Hanya yang menjadi catatan adalah ketika isim mufrad ini i'rabnya rofa, maka dia disebut dengan marfu. Ketika isim mufrad ini i'rabnya nasob, maka dia disebut dengan mansub. Ketika isim mufrad ini i'rabnya jar, maka dia disebut dengan majrur ya. Rofa, marfu, nasob, mansub, jar, majrur gitu ya. Oke, sekarang apa sebenarnya tanda i'rab rofa? Tanda i'rab rofa dari isim mufrad yaitu dhammah. Ingat, tanda rofanya dhammah, tanda nasobnya fathah, tanda jarnya kasroh. Ini sangat mudah ini. Karena rofa kan tanda utamanya dhammah, nasob tanda utamanya fathah, jar tanda utamanya kasroh. Jadi isim mufrad ini ditandai dengan tanda utama gitu ya. Nah, silahkan teman-teman catat ya yang ini, atau di screenshot juga boleh untuk dijadikan sebagai catatan untuk diingat ya bahwa isim mufrad ini tandanya seperti ini. Kita akan langsung praktekkan ya biar lebih paham. Oke, di sini saya berikan contoh. Nah, sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa isim mufrad ini kan merupakan isim, berarti dia hanya mengalami 3 perubahan i'rab tanda. Yang pertama marfu atau i'rab rofa ya, marfu itu rofa. Sekarang kita sudah punya istilah ya. Kita sudah punya istilah baru nih. Rofa disebut dengan marfu ya. Mansub itu dari nasob ya, i'rab nasob. Majrur itu dari i'rab jar. Nah, sekarang isim mufrad ketika rofa ya, di sini tandanya dengan dhammah. Perhatikan yang pertama dulu nih, kitabun ya. Ketika rofa kan dengan dhammah, maka ujungnya pasti dhammah nih, kitabun. Nah, ingat berbicara i'rab berbicara tentang ujung ya. Tentang ujung. Berarti ini kitabun, ini i'rabnya marfu, tandanya dhammah.
Sekarang ketika mansub, kitabun ini berubah jadi kitaban. Nah, kitaban. Tandanya apa? Tanda i'rabnya fathah. Ban kan patah ujungnya ya, harokat ba-nya fathah. Kitabin. Nah, ini ketika majrur, berubah jadi kitabin. Kitabun, kitaban, kitabin. Kitabun ketika rofa atau marfu', kitaban ketika mansub, kitabin ketika majrur. Kitabun ketika marfu tanda i'rabnya dhammah, kemudian kitaban ketika mansub tanda i'rabnya fathah, kitabin ketika majrur tanda i'rabnya kasroh. Semuanya sama nih. Yang ini yang kedua ya. Muslimun, musliman, muslimin. Al-qalamu, al-qalama, al-qalami. Nah, ingat ya, kalau nggak pakai alif lam, di sini pakai al, nggak boleh pakai tanwin. Cukup dengan domah aja. Oke? Cukup dengan domah. Nggak boleh pakai al-qalamun, nggak boleh. Al-qalamu aja. Al-qalamu ketika marfu tanda i'rabnya domah. Al-qalama ketika mansub tanda i'rabnya fathah. Al-qalami ketika maju tanda i'rabnya kasroh. Ingat sekali lagi, tanda i'rab itu adalah ingat harokat ujungnya ya, harokat ujungnya, harokat mimnya kalau di sini. Terus yang ini qalamun, qalaman, qalamin. Selanjutnya ghurfatun, ghurfatan, ghurfatin. Rasulun, rasulan, rasulin. Al-madrasatu ini pakai alif lam, nggak boleh pakai tanwin. Al-madrasata, al-madrasati. As-sa'atu, as-sa'ata, as-sa'ati. Jadi perubahannya bisa kita lihat jadi domah, tanda harokatnya domah, kemudian fathah dan kasroh. Hanya saja yang menjadi catatan adalah ketika dia mansub ya. Ketika dia mansub, cara menulisnya harus pakai alif nih. Kitaban. Kitaban ini harus pakai alif. Nih musliman pakai alif. Qalaman pakai alif. Kalau ini enggak ya. Karena ini enggak ada fathatain, enggak ada tanwinnya. Jadi enggak pakai alif. Ghurfatan enggak. Kenapa ghurfatan enggak pakai alif? Karena tak marbutoh, tidak perlu. Nah, selain itu rasulan pakai alif. Al-madrasata tidak pakai alif ya, karena dia tidak pakai fathatain, tidak pakai tanwin. As-sa'ata ini tidak pakai alif. Ini untuk yang nasab saja ya. Untuk yang nasab yang pakai tanwin di sini fathatain ya atau tanwin fathah itu pakai alif. Selain itu tidak pakai alif. Oke, bisa dipahami. Kita lanjutkan ke latihan 1 nih ya. Latihan yang pertama. Di sini ada marfu. Sudah diberikan nih marfu ahadun. Nah, teman-teman tinggal mengisi ketika mansub jadi apa. Nah, tadi kan udah dikasih contoh ya. Silahkan di pause dulu videonya dan dicoba untuk dikerjakan. Oke. Sudah di pause. Kalau sudah di pause kita akan lihat jawabannya ya. Oke, ini jawaban yang benar untuk latihan 1. Nah, di sini ada ahadun tadi soalnya. Ketika nasab jadi ahadan, ketika majrur jadi ahadin. Ini soal yang kedua nih, al-azimi. Diberikan ketika majrurnya. Kita harus menentukan ketika mansubnya apa. Al-azima gampang, tinggal ganti harokat aja pakai fathah. Marfunya al-azimu. Komaron ketika mansub, rofanya komarun, majrurnya komaron. As-somadu ketika marfu', ketika mansubnya as-somada, ketika majrurnya as-somadi. Al-falaki ketika majrurnya, ketika mansubnya al-falako, ketika marfu'nya al-falaku. An-naba'u ketika marfu', ketika mansubnya an-naba'a, ketika majrurnya an-naba'i. Maktaban ketika mansub, ketika marfu'nya maktabun, ketika majrurnya maktabin. Maghribin ketika majrur, ketika mansubnya maghriban, ketika marfu'nya maghribun. Jadi mudah sekali ini, tinggal merubah-rubah seperti ini ya.
harus banyak latihan. Silahkan cari lagi contoh-contoh yang lain, kemudian teman-teman rubah ketika marfu, ketika mansub, ketika majrur. Oke, latihan selanjutnya yang ini latihan kedua ya. Tentukan i'rab dan tandanya. Jadi saya berikan di sini ayat Al-Qur'an ya, ngambil contoh dari ayat-ayat Al-Qur'an yang populer, familiar ya. Jadi juz 30 sama Al-Ikhlas di sini. Ada Al-Fatihah juga di sini ya. Nah, ini isi mufradnya yang di garis yang dikasih warna merah. Anin naba'il azim. Nah, berarti di sini an-naba'inya nih yang menjadi soal isi mufradnya. An-naba'i, berita ya. Anin naba'il azim, tentang suatu berita yang besar. Nah, ini berita. Berita ini jadi mufrad ya, tunggal. Nah, an-naba'i ini i'rabnya apa? Lihat teman-teman, harokatnya di sini kan kasroh ya. Ya udah, berarti kalau kasroh di sini majrur. Tandanya kasroh, udah jelas ya. Nah, sekarang teman-teman tentukan nih dari nomor 2 ya, ini sampai nomor 8. Oke, silahkan di pause dulu dan dicoba untuk dijawab. Oke, sudah di pause, kita akan melihat jawaban yang benarnya seperti apa. Nah, ini jawaban yang benarnya. Teman-teman bisa mencocokkan apakah jawabannya sudah benar atau belum. Tidak apa-apa karena masih belajar. Kita akan bahas ya satu persatu. Tadi yang nomor 1 udah. Nomor 2 lihat. Qul huwallahu ahadun. Katakanlah Muhammad, huwa dia, Allahu adalah Allah, ahadun yang maha esa. Nah, di sini yang menjadi contoh kata Allah ya. Allah ini termasuk isi mufrad karena tunggal. Lihat, Allahu kan ujungnya dhammah. Pasti kalau isi mufrad dhammah, ini i'rabnya marfu. Nah, marfu tandanya dhammah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani. Nah, Ar-Rahmani. I'rabnya bagaimana? Udah jelas nih, kasroh. Pasti majrur untuk isi mufrad ya ini. Tandanya apa? Kasroh. Wa inaban wa qadba. Nah, wa qadba. Inaba. Wa inaba dan anggur, wa qadba dan sayuran. Inaba ini si mufrad, tanda i'rabnya apa? Mansub ya, karena ini kan fathah. Tandanya fathah. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Nah, sekarang lihat kata lagwan. Nah, ini kata lagwan ini isi mufrad ya. La yasma'una, mereka tidak mendengar, fiha di dalamnya, di dalam surga, lagwan perkataan yang tidak ada gunanya, wala kizzaba dan tidak mendengar perkataan yang dusta. Nah, sekarang lihat kata lagwan. Lagwan udah jelas i'rabnya mansub ya. Tandanya fathah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang menjadi contoh kata alhamdu, segala puji lillahi bagi Allah, rabbil alamina yang mengatur seluruh alam. Nah, yang menjadi contoh alhamdu di sini isi mufrad ya. Tandanya apa? Dhammah, i'rabnya marfu. I'rabnya marfu, tandanya dhammah. Oke, selanjutnya zalikal kitabu la raiba fih. Ini yang menjadi soal Alkitabu ya. Itulah Alkitab, Al-Qur'an, la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Alkitab ini mufrad, tunggal, karena sebuah kitab Al-Qur'an. Lihat ujungnya dhammah. Kalau isi mufrad ujungnya dhammah, ini i'rabnya marfu, tandanya dengan dhammah. Yang terakhir maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Yang menjadi contoh kata yaum di sini. Yaum ini jelas yaumi ya. I'rabnya majrur, tandanya dengan kasroh. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.